Kristen Elim, selamat pagi. Di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Injil Markus pasal 1 ayat 35 dan ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, apakah kamu termasuk orang yang begitu senang melayani Tuhan? Begitu rajin beribadah, kamu adalah orang yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan di gerejamu, hal-hal positif, kegiatan-kegiatan positif yang membangun kamu yang sudah dijadwalkan di gereja kamu. Mungkin kamu adalah anak sekolah yang rajin melayani Tuhan di gereja. Mungkin kamu adalah anak sekolah yang rajin beribadah di setiap hari minggunya. Tapi pernahkah kamu ketika sudah melakukan semua aktivitas yang rohani, kegiatan-kegiatan yang sudah kamu lakukan, pernahkah kamu merasa bahwa kamu begitu kosong dan hampa? Pasti pernah, bukan? Kita merasakan hal yang demikian. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau mempelajari satu hal yang luar biasa tentang apa yang Yesus lakukan ketika dia memulai semua aktivitasnya sebelum Yesus melakukan seluruh pelayanannya di satu hari. Dia akan memulainya dengan berdoa. Yesus mengambil waktu-waktu khusus untuk berdoa. Dia mengambil waktu-waktu tertentu untuk berdoa, menyendiri dan berdoa. Nah, sebenarnya ini adalah satu teladan yang sangat baik yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan melakukannya demikian. Kenapa? Karena setiap kita sebenarnya membutuhkan waktu-waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kembali lagi ke awal yang tadi sudah Ibu Eta sampaikan, bahwa ketika kita sudah melakukan banyak aktivitas rohani, terkadang kita merasa ada kekosongan di dalam hati kita. Nah, ini terjadi karena kita sebenarnya tidak punya waktu-waktu khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim berkomunikasi dengan Tuhan bukan hanya kamu lakukan ketika kamu ada di gereja. Bukan hanya dilakukan setiap hari minggunya, 2 atau 3 jam kamu memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan dan berdoa. Bukan hanya demikian. Yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Setiap waktu dalam kehidupan kita, bukan di hari-hari tertentu saja. Makanya ketika kita sudah banyak melakukan aktivitas rohani, pelayanan, kegiatan-kegiatan gereja, semua kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan di gereja kita, dan kita kembali lagi merasa bahwa saya bosan, saya lelah, saya merasa jenuh, saya merasa kosong dan hampa, bukan karena tidak ada Yesus di hati kamu, namun karena kamu kurang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena itu mari kita kembali lagi membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kamu ada di gereja saja kamu bersekutu dengan Tuhan, tapi setiap saat dalam kehidupan kamu. Ketika kamu bangun di pagi hari, hal pertama yang kamu lakukan? Apa kamu mengecek HP kamu, melihat apakah ada pesan dari orang-orang yang kamu perlukan untuk mengabari kamu suatu berita tertentu? Atau kamu terlebih dahulu berlutut di kaki Tuhan dan berdoa pada Tuhan? Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mari kita memulai bersama dengan Tuhan. Kamu tidak akan mampu melewati satu hari tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kamu. Jangankan satu hari, 1 detik saja tidak bisa kita lalui tanpa pertolongan Tuhan. Jadi begitu kita sangat membutuhkan Tuhan. Kalau kita menyadari kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Ibu Eta percaya kita akan menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Bahkan bersekutu yang Ibu Eta maksudkan di sini bukan sekedar ketika kamu ada di gereja, tapi ketika kamu ada di rumah kamu, ketika kamu bangun di pagi hari, ketika kamu akan pergi tidur di malam hari. Mari punya waktu khusus untuk bersaat teduh, berdoa dan memuji Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu. Bersekutu dengan Tuhan itu adalah
satu bukti bahwa kamu sangat membutuhkan Tuhan dan kamu mengasihi Dia. Ingat, orang yang selalu datang ke dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang begitu menyadari bahwa kebutuhannya akan Tuhan lebih utama daripada kebutuhannya akan hal-hal lainnya. Jadi, Ibu Eta menghimbau untuk setiap kita, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, mari sediakan waktu khususmu dengan Tuhan. Ambil waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka percayalah, pertolongan Tuhan akan terus menjadi milik dan bagian kamu. Kamu akan merasakan damai sejahtera dan tidak akan ada lagi kekosongan dan rasa hampa. Karena Roh Kudus memberikan kamu damai sejahtera di hati ketika kamu bersekutu dengannya. Itu saja yang bisa Ibu Eta bagi.